Anissa gimana? Tadi Anissa kan yang mau coba jawab. Jadi di debitnya itu ada landnya sebesar 25. Landnya sebesar 25.000. Mungkin ini ya, coba dimulai dari nilai buku tanah 2023, terus fair value-nya. Nilai buku tanah 2023-nya 280. Terus yang akhir itu 305. Oke, jadinya ada kenaikan 25.000. Oke, kenaikan 25.000, terus ada unrealized gain. Unrealized gain tahun berapa nih? Tahun 23 ya? Unrealized loss-nya yang 2023. Oke, habis itu? Itu 20.000. Jadi ada gain. Oke, terus? Itu sebesar 5.000. Oke. Nah, ini namanya recovery of impairment loss ya teman-teman. Terus kalau jurnalnya gimana? Jadi jurnalnya ada ini dulu landnya 25.000. Oke. Terus yang di kreditnya ada unrealized gain sama loss 5.000. Unrealized gain-nya 20.000, loss-nya 5.000. Oke, thank you ya. Kita lihat jawabannya. Nah, jadi tadi udah benar land-nya bertambah ya 25.000 dari kenaikan nilai wajar ini. Terus karena tadi kan kenaikan nilai wajarnya 25.000 nih, keuntungannya di tahun 24 adalah 25. Tapi di tahun 23 itu ada kerugian nih 20.000 ini. Makanya berarti keuntungan yang bisa kita akui itu cuma 5.000 ini. Maka ini disebut sebagai recovery of impairment loss 5.000. Jadi, sebentar deh, kebalik. Recovery of impairment loss. Bentar. Iya benar, berarti ini harusnya 5.000 kan. Terus unrealized-nya itu adalah 20.000 ini. Kayak gitu. Oke, untuk soal yang ini ada yang mau ditanyain guys? Atau udah aman semua? Oke, boleh Amira. Izin bertanya, Kak, itu harusnya unrealized gain apa unrealized loss ya? Oh, yang ini ya? Sama yang di jurnal itu. Oh, kalau unrealized gain, sebentar. Aku jadi kebalik nih. Unrealized gain on the valuation 2022. Unrealized loss. Ini kan dari sini. Gimana ya? Kayaknya ini tetap ganti gain aja deh teman-teman. Karena di tahun sebelumnya kan gainnya dikit di kredit, terus karena mau kita kurangin jadinya di debit ya kan, karena mau kita kurangin jadi kita taruh di debit. Terus di tahun 24 itu kan ada kita nge-recovery kerugian sebelumnya yang 20.000 ditambahin lagi jadi posisinya di kredit. Nah, kayak gitu sih. Kita pakai nama unrealized gain aja guys, gak usah pakai unrealized loss. Gimana Amira? Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain?
Ayo teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Oke, boleh. Dara ya, kenapa Dara? Kak, mohon maaf, aku izin bertanya. Jadinya tadi kenapa kakak ganti jadi unrealized gain ya kak secara keseluruhan? Aku masih kurang paham kak, maaf. Oke, jadi kenapa tetap pakai unrealized gain? Karena kan sebenarnya kita mau catat apakah ada keuntungan dari revaluasi aset kita kan. Kalau unrealized gain bertambah, kalau misalkan merupakan keuntungan, maka kita catat bertambah di kredit, ya kan. Nah, terus kalau misalkan mengalami kerugian, kalau mengalami kerugian kan berarti mau kita bikin nih lawannya. Berarti kan kita kurangin unrealized gain ini menjadi berkurang 20.000, makanya kita taruh posisinya di debit. Gitu sih. Jadi makanya aku bikin tetap unrealized gain. Terus tunggu sebentar guys. Ini tuh aku sebentar ya. Nah, jadi itu aku sempat coba ini juga ya teman-teman, lihat ada di KJ Kieso. Nah, itu dia juga bikin nama akunnya itu unrealized gain ya teman-teman. Jadi dia nggak pakai istilah loss, supaya kalau misalkan kita mau ngurangin, kalau misalkan merupakan kerugian, kita tinggal balik aja unrealized gain ini ke debit. Terus kalau misalkan mau nambahin lagi keuntungan, tinggal kita taruh di kredit lagi. Jadi kita tahu itu untung atau rugi itu dari posisinya di debit atau di kredit. Kira-kira kayak gitu sih. Dara, gimana Dara? Oh, jadi aku ingin konfirmasi kalau misalnya mau mengetahui untuk untung atau ruginya tuh diidentifikasinya tuh jadi dari posisinya tuh ya kak? Iya. Oke kak. Oke, Makasih aman. kak. Oke, Aman, sama-sama. Oke, kita lanjut ke soal 11.27 ya teman-teman. Nah, untuk 11.27 ini, Falsetto Company membeli peralatan di 1 Januari tahun 21 nilainya 12.000. Falsetto memutuskan untuk menilai peralatannya itu menggunakan metode revaluasi. Peralatannya itu didepresiasi dengan metode garis lurus, dengan umur manfaat 6 tahun, nggak ada nilai sisa. Terus di sini dibilang kalau nilai wajar dari peralatan di 31 Desember 21 dan 23 itu sama dengan nilai tercatatnya. Jadi dia karena nilainya sama, jadi nggak dilakukan revaluasi ya teman-teman. Nah, sedangkan di tahun 2022, di 31 Desember 22, fair value-nya itu ditentukan sebesar 7.000. Nah, diminta untuk bikin jurnal tahun 21, tahun 22, dan di tahun 23. Nah, kira-kira ada yang mau coba jawab yang jurnal tahun 21 dari beli peralatannya dulu nih. Oke, boleh Fadia Humaira gimana? Terdengar. Oke, terus gimana? Oke, penambahan peralatan pada cash berapa? Oke, sebesar 12.000. Nah, benar, peralatan dan cash 12.000. Lanjut nih ke depresiasi yang terjadi di tahun 21. Ada yang mau coba jawab? Oke, di sini ada ST. Gimana ST? Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi 2.000 Kak. Dari 12.000 dibagi 6. Dari 12.000 dibagi 6. Oke, kita lihat. Oke, benar ya, dari
harga perolehannya ini 12.000 dibagi sama umurnya 6 tahun. Jadi dapat penyusutan per tahunnya 2.000. Nah, jurnalnya gimana nih? Ada yang mau coba jawab gak? Jurnalnya gimana? Oke, boleh Laina. Untuk jurnalnya, depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 2.000. Oke. Nah, jadi di 31 Desember 21 kita mencatat beban depresiasi sebesar 2.000 ini dan akumulasi depresiasi sebesar 2.000. Lanjut nih ke jurnal 2022. Oh ya, karena ini kan tadi dibilangnya di Desember 21 nilai wajarnya itu sama dengan nilai tercatat, jadi nggak direvaluasi. Nah, sekarang yang di 2022 itu direvaluasi nih guys. Ada yang mau coba jawab gimana hitung depresiasinya dulu nih? Ayo guys, hitung depresiasinya. Oke, gimana Esther? Maaf ya Kak kalau salah. Oke, aman. Depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 2.000. Oke, thank you Esther. Betul ya, jadi masih sama nih beban depresiasinya 2.000, terus akumulasi depresiasinya 2.000 juga. Nah, sekarang setelah kita depresiasikan, baru nih kita revaluasi. Ada yang mau coba jawab gak? Gimana revaluasinya? Jadi kalau kita mau nilai nih, berapa sih keuntungan atau kerugiannya? Nah, kalian harus hitung dulu nilai bukunya. Ada yang mau coba jawab? Gimana hitung nilai bukunya? Ayo teman-teman. Dari harga perolehan dikurangi dengan apa? Oke, boleh Alicia? Dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi tahun 2021 sama 2022, Kak. Oke, jadi berapa nilai bukunya? Nilai bukunya itu 12.000 dikurangi dengan 2.000 tambah 2.000 itu 4.000, jadi 12.000 dikurangi 4.000 sama dengan 8.000. Oke, thank you Alicia. Benar, nilai bukunya 8.000. Terus bandingkan nih sama nilai wajarnya. Ada yang bisa sebutkan berapa nilai wajarnya? Ayo guys, sebutkan nih nilai wajarnya. Boleh Diva, gimana Diva? 7.000 Kak. Oke, 7.000 terus jadinya terjadi kenaikan atau penurunan nih? Penurunan sebesar 1.000. Oke, terjadi penurunan sebesar 1.000. Habis itu lanjut ke jurnalnya. Ada yang mau coba jawab gimana jurnalnya? Ayo teman-teman coba jawab gimana jurnalnya nih. Ini tuh soal ayo guys, gimana jurnalnya? Jurnal revaluasi nih guys. Halo? Jurnalnya kayak yang tadi aja guys, yang udah kalian pelajarin nih di sini. Pertama nih, kalian lihat kan ini terjadi penurunan nilai wajar. Maka apa akun yang harus kita kurangkan supaya nilai aset kita menjadi sebesar nilai wajarnya? Oke, boleh Anissa gimana? Untuk yang pertama itu menghapus akumulasi depresiasi ya, Kak. Oke, akumulasi depresiasinya berapa? Itu 4.000, lalu Oke. ada unrealized loss, di debit juga itu 1.000, terus di
kreditnya ada itu tadi pembelian equipment jadi 5.000. Di Oke. kredit ada equipmentnya 5.000. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Nah, jadi kita menghapus dulu akumulasi depresiasinya. Akumulasi depresiasinya kita hapus 4.000. Lalu, nah di sini kita catatnya loss on impairment ya teman-teman. 1.000. Terus, karena kan sebelumnya belum ada unrealized gain ya teman-teman. Jadi, kita langsung mengakuinya loss on impairment. Jadi kita kita gak mencatat unrealized-nya dulu. Terus ada equipment yang kita kurangkan sebesar 5.000 dari harga perolehannya 12.000 kita kurangin dengan nilai wajarnya. Jadi dapat 5.000 ini karena kan kita mengurangi nilai peralatan kita ya guys. Jadi 12.000 ini dikurangin berapa supaya nilai aset kita, nilai peralatan kita itu jadi 7.000. Nah, itu 5.000. Nah, terus berarti nilai buku kita setelah revaluasi adalah 7.000 ini. Oke, lanjut ke tahun 23. Ada yang mau coba jawab gak? Gimana? Oke. Boleh Gina? Itu caranya dari 7.000 dibagi 5 bukan? 7.000 dibagi, bentar, umur manfaatnya tadi adalah 6. Oh iya, benar dibagi 5, jadi 1.400. 1.400. Oke, sebentar. 7.000 dibagi 5. Aku agak lupa nih jawabanku apa ya. Nah, dibagi 4 ya. Bentar, kenapa dibagi 4? 6 tahun, terus 21, 22, 23. Iya, ya, harusnya 5 ya. Karena akumulasinya, karena depresiasinya udah berjalan 1 tahun. Nah, berarti beban depresiasi barunya adalah 7.000. Lah, kenapa gini? 6 kurang 5, 6 kurang 1. Nah, jadi 1.400. Nah, jurnalnya gimana? Ayo guys, ada yang mau coba jawab? Jurnalnya gimana? Oke, boleh Zahra? Jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 1.750. 1.750 dari? Maaf Kak, sebesar 1.400. Oke, betul, 1.400. Oke, thank you teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyain buat soal yang ini? Oke, gimana? Anissa, boleh? Itu kenapa kok sisa umur manfaatnya 5? Padahal kan tadi udah diakumulasin 2 kali. Sebentar. Akumulasi. Oh iya bener ya, di sini ya. Di 21 sama di 2022 ya. Oh ya maaf ya teman-teman, aku tadi nggak lihat yang 2022 soalnya. Jadi bener ya tadi dikurang 2. Dikurang 2 berarti 1.750. Oke, thank you guys koreksinya. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau udah aman? Oke, thank you teman-teman. Oh ya guys, jadi ini ya, untuk unrealized gain
itu adanya unrealized gain, nggak ada unrealized loss ya, aku baru ingat. Kalau misalkan nih di sini kan tadi nggak ada, di tahun sebelumnya itu kan belum ada unrealized gain kan guys, makanya ketika di tahun 22 ini terjadi penurunan nilai wajar, itu kita langsung akuin sebagai loss on impairment. Tapi kalau sebelumnya itu udah ada unrealized gain, ya kalau misalkan sebelumnya udah ada unrealized gain, terus di tahun ini terjadi kerugian, nah keuntungan tahun sebelumnya itu buat nutup kerugian ini, jadi nanti loss-nya bakal lebih kecil ya, kayak gitu. Jadi itu kenapa di sini harus kita gunain akun gain, unrealized gain. Oke, kenapa Fadia? Tidak terdengar. Oke, nah jadi misalkan tadi tahun 1, misalkan tahun 1 ada unrealized gain 50.000 gini ya. Misalkan gini, terus di tahun 2 itu terjadi penurunan nilai sebesar misalkan 30.000. Nah, nanti kan unrealized-nya itu sebentar, berarti kan unrealized-nya bakal kita kurangin ya teman-teman, kita kurangin 20.000 karena kita kurangin 30.000. Sebentar, ini unrealized gain 50.000, terus karena tahun kedua terjadi penurunan, terjadi kerugian 30.000, maka saldo unrealized gain ini kita kurangin sebesar 30.000, maka kepakainya kan kepake 30.000 nih, maka sisa saldo unrealized gain kita adalah 20.000. Habis itu ini hapus dulu deh. Habis itu misalkan nih di tahun ketiga itu terjadi penurunan lagi nih sebesar 30.000 lagi deh. Nah, unrealized gain kita kan saldonya 20.000 doang ya. Saldonya itu 20.000 doang. Terus sedangkan kerugian kita 30 nih, berarti yang bisa kita pakai itu 20.000 doang. Yang bisa kita pakai saldonya 20.000, jadinya kan ini 0 ya, unrealized gain. Nah, baru di tahun 3 ini kalian bakal akuin loss on impairment 10.000, jadi sisanya yang nggak bisa ditanggung unrealized gain itu baru kalian akuin sebagai loss on impairment, kayak gitu teman-teman. Kayak yang ini ya, kayak yang ini kan unrealized gain-nya di tahun pertama nih 20.000. Terus di tahun 23 penurunannya 40.000. Nah, terus unrealized-nya itu kan cuma 20.000 yang bisa kita pakai. Nah, sisanya itu kita akuin sebagai loss on impairment. Makanya di sini unrealized gain-nya yang tadi 20.000 kita kurangin 20.000 karena kita pakai buat cover kerugian kita sebesar 40.000 itu kan. Nah, tapi karena cuma 20.000, kita kurangin 20.000 aja, terus sisanya kita masukkan ke loss on impairment. Kayak gitu. Zahra, siapa tadi yang nanya? Fadia ya? Gimana Fadia? Oke, sama-sama. Gimana Amira? Maaf Kak, tapi aku bingung. Tapi yang di 2024 itu tetap ada unrealized gain lagi, kenapa? Kenapa nggak dikurangin sama loss on impairment di tahun 2023? Kenapa nggak dikurangin sama loss on impairment 2023? Loss on impairment di 2023.
Oke, sebentar. Pada tahun 24 itu terjadi kenaikan nilai wajar sebesar 25.000. Terus gini ya, jadi di tahun 24 itu kan terjadi kenaikan nilai wajar tanah 25.000. Terus kalau kita lihat di tahun 23 itu kan unrealized gain-nya harusnya ini loss on impairment ya. Ini harusnya loss on impairment. Terus kenaikan nilai wajar tanah di 25.000 loss on impairment. Oh ya, jadi gini, tahun 24 itu kita kan mendapat kenaikan nilai wajar. Berarti kita akan mengakui adanya unrealized gain, ya kan teman-teman? Unrealized gain bakal dikredit. Unrealized gain bakal dikredit 25.000, harusnya gini. Harusnya 25.000. Tapi di tahun 23 itu ada kerugian 20.000 ini kan. Nah, kerugian tahun 23 itu bisa kita recovery. Kerugian itu bisa kita recovery yang tadinya 20.000. Kerugiannya bisa kita cover semuanya. Bisa kita cover semuanya, jadi keuntungan yang bisa kita akuin itu cuman gini ya teman-teman, unrealized gain terus loss yang tahun sebelumnya, loss yang tahun 2023 itu kan 20.000. Nah, maka saldo unrealized gain kita karena kita pakai buat recover loss yang tahun 23 itu harusnya 5.000. Nah, ini aku agak bingung ya tadi. Jadi sebentar, ini tuh harusnya unrealized gain-nya 5.000. Nah, recovery-nya itu harusnya benar 20.000 ya. Berarti ini adalah unrealized gain yang baru nih. Maaf ya teman-teman, aku agak kebalik tadi. Nah, jadi harusnya kayak gini. Di tahun 24 kan ada kenaikan 25.000, tapi karena tahun 23 itu ada kerugian 20.000, kerugiannya itu bisa kita recovery. Maka kita pakai saldo unrealized gain kita yang 25.000 ini, tapi karena kerugiannya itu 20.000, maka unrealized gain kita sisanya adalah 5.000 nih yang bisa kita akuin. Recovery of impairment loss-nya jadi loss on impairment-nya kan 20.000. Terus di tahun 24 kita recovery, maka loss on impairment ini kita balik. Jadi kita tambahkan lagi jadi 20.000 ini. Kira-kira kayak gitu. Gimana Amira? Makasih Kak, udah paham. Oke, sama-sama. Maaf ya teman-teman, agak kebalik-balik tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Atau udah aman semua? Kalau aman boleh reaksinya guys. Oke, selain Dara, aman enggak? Oke. Kalau gitu aku lanjut ya guys ke soal ke materi inventory errors. Nah, jadi kalau misalkan persediaan kesalahan presiden itu, yang pertama ya teman-teman, bisa terjadi kesalahan pencatatan persediaan akhir. Kalau presiden akhir salah dicatat, misalkan nih perusahaan mencatat persediaan awal dan pembeliannya dengan benar, tapi dia lupa masukin beberapa barang ke dalam persediaan akhirnya. Nah, jadi di sini persediaan awal sama pembelian tuh udah dicatat dengan benar, tapi ending inventory-nya nih yang salah dicatat. Nah, maka efeknya itu bakal ngaruh ke laporan posisi keuangan sama di laporan laba rugi. Kalau di laporan posisi keuangan itu dimulai dari inventory-nya nih. Kan tadi ada beberapa barang yang lupa dicatat, maka menyebabkan inventory-nya itu menjadi lebih kecil kan teman-teman, jadi understated.
Nah, misalkan nih kayak gini. Misalkan di tahun 2022, perusahaan itu mencatat presiden awalnya 100.000, pembeliannya 50.000, terus harusnya nih presiden akhir yang benar itu 40.000. Tapi dicatatnya presiden akhirnya itu 30.000. Dicatat terlalu kecil 10.000 nih. Nah, maka efeknya itu bakal COGS-nya itu menjadi lebih besar, ya kan? Makanya di sini dibilang nih COGS-nya bakal overstate. Terus COGS overstate nih. Kalau COGS overstate itu bakal ngaruh ke net income-nya kita. Karena net income itu kan didapat dari gross profit dikurangin operating expense ya. Kalau misalkan dari COGS-nya terlalu besar, 120, gross profit-nya ini kan menjadi lebih kecil ya. Jadi 80.000. Terus net income-nya bakal jadi lebih kecil. Ini jadi understate. Habis itu kalau retained earnings itu kan laba ditahan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan net income-nya itu nggak dibagikan ke pemegang saham, maka itu bakal masuk semuanya ke retained earnings. Jadi saldo retained earnings bakal sama dengan net income-nya 30.000. Nah, maka karena net income-nya menurun, maka retained earnings juga menurun. Makanya di sini understate. Habis itu working capital. Nah, working capital itu kan rumusnya adalah current asset dikurangin current liabilities. Nah, karena current asset kita asumsikan aja ya, current assetnya itu dari presiden akhir. 40.000 nih, dari 40.000 terus current asset yang salah itu kan 30.000. Nah, liabilitasnya asumsikan udah benar nih pencatatannya, maka working capital akan understate, ya kan? Di sini dibilang understate. Terus current ratio. Current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liabilities. Jadi asetnya 40.000 dibagi 20.000 dapat rasionya 2. Nah, kalau yang di sini karena dia salah mencatat presiden akhir, maka asetnya berkurang 10.000 ya, jadi 30, terus liabilitasnya udah benar 20, dapat rasionya 1,5. Nah, di sini dibilang kan current ratio understate. Itu kenapa kenapa presiden akhir kalau salah dicatat itu pengaruhnya bakal kayak gini. Nah, terus itu kan kalau kita lihat dalam satu periode nih, dalam tahun 2022 aja. Nah, gimana kalau misal kita lihat dampak kesalahan pencatatan presiden akhir terhadap laba bersih selama 2 periode. Kita lihat di tahun 22 dan 23. Jadi, misalkan perusahaan ini mencatat presiden akhirnya terlalu rendah, 10.000, pada tahun 2022. Semua pos lainnya dicatat dengan benar. Nah, jadi kan dibilang 2022 itu dia salah catat persediaan, terlalu rendah 10.000, yang harusnya 30, dicatatnya 20.000. Nah, ending inventory itu kan bakal dibawa ke tahun selanjutnya ya teman-teman, jadi beginning inventory. Jadi presiden awal. Dari 20.000 ini ke beginning inventory 20.000 di tahun 23. Nah, kalau kita totalin, sebentar ya, kalau misalkan kita lihat ya, kita bandingin di tahun 2022 itu kan persediaannya, net income-nya jadi understate ya. Yang harusnya 20.000, kita jadi 10.000 nih, karena salah catat. Terus, karena kesalahan catat itu di tahun 23 yang harusnya net income-nya itu 10.000, malah di tahun 23 itu 20.000 kan. Nah, kalau kita totalin nih antara 2022 dan 2023, income-nya itu sama 30.000. Nah, tapi kan harusnya di tahun 22 itu 20.000, di tahun 22 yang karena ada kesalahan catat, kita jadi catatnya 10.000 kan teman-teman. Terus yang harusnya di tahun 23 10.000, kita catatnya malah jadi 20.000. Nah, ini kan
meskipun total income-nya sama, tapi karena ini salah catat, ini tuh bakal berefek bakal ngaruh ke keputusannya pengguna laporan keuangan. Kayak misalkan ini ya teman-teman, pemegang saham bakal lihat nih, tahun ini labanya turun, labanya lebih rendah, maka dia memutuskan untuk gak membeli saham. Terus yang padahal labanya itu tinggi. Terus pada tahun 23 yang harusnya labanya turun karena si pemegang saham ini ngeliatnya untungnya ini 20.000, jadi dia beli sahamnya. Nah, jadi meskipun income-nya itu sama, kalau kita lihat perbandingannya, itu tuh bakal tetap menyesatkan pengguna laporan keuangan kalau nggak kita benerin kesalahannya. Maka di sini dibilang kesalahan ini akan terbalik atau terimbangi pada tahun 23 karena presiden awal juga tercatat terlalu rendah, ya kan? Yang sebelumnya harusnya 30, kita catat 20, terus beginning inventory-nya jadi kita catat terlalu rendah juga, makanya efeknya bakal kayak saling mengoreksi gitu loh, makanya total income akhirnya itu bisa imbang sama. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nih di tahun 2022 itu kita catatnya understate, maka di 2023 dia bakal overstate. Itu kuncinya. Nah, kalau yang nomor 2 itu kalau kesalahannya itu di catat pembeliannya. Kalau tadi kan di presiden akhirnya yang salah. Nah, kalau ini tuh di pembeliannya. Misalkan Bishop Company tidak mencatat pembelian atas sejumlah barang yang sebenarnya mereka miliki dan tidak menghitung barang tersebut dalam presiden akhir. Asumsikan pembelian persediaan dilakukan secara kredit. Nah, ini kan pembelian, kita asumsikan aja ya pembelian 10.000 itu nggak dicatat. Yang harusnya pembeliannya 50.000, tapi kita catatnya 40.000. Nah, ini kan kalau misalkan pembelian nggak kita catat 10.000, maka efeknya ending inventory juga nggak kita catat 10.000 teman-teman. Karena kayak gini, kalau kita mau hitung ending inventory, itu kan caranya presiden awal tambah pembelian, dapat barang tersedia untuk dijual, terus dikurangin sama barang yang terjual. Nah, misalkan nih pembeliannya, ini kan salah ya teman-teman, 10.000-nya nggak dicatat, jadinya pembeliannya 40. Terus barang yang terjualnya itu sama nih. Nah, ending inventory-nya itu kan jadi berkurang 10.000 juga kan. Yang harusnya 40.000 ini juga jadi berkurang 10.000. Nah, makanya ketika kita nggak catat pembelian 10.000, ending inventory juga sama, nggak tercatat 10.000, kayak gitu kira-kira. Nah, maka COGS-nya, karena ending inventory juga ikut berkurang nilainya, maka COGS-nya itu bisa sama, teman-teman. Jadi sama-sama 110.000 gitu. Makanya di sini dibilang kalau COGS itu nggak ada efeknya ketika pembelian salah dicatat. Nah, COGS kan sama ya, tetap 110. Nah, efeknya ke net income itu juga sama ya, teman-teman. Nggak ada efeknya. No efek di sini. Retained earning kan ngikut net income ya. Kalau net income-nya turun, retained earnings turun. Tapi karena ini tetap 40.000, maka retained earning juga tetap 40.000, maka di sini juga nggak ada efeknya. Habis itu, working capital itu kan current asset, kurangin current liabilities. Nah, tadi kan current asset kita, presiden kita kan kurang dicatat 10.000 ya. Kurang dicatat 10.000, maka current assetnya berkurang nih 10.000. Dari 40 jadi 30. Habis itu, kan kita beli barang secara kredit nih. Kalau misalkan kita beli barang secara kredit, harusnya kita jurnal pembelian pada utang. Tapi karena lupa dicatat, berarti kan utangnya gak tercatat 10.000 ya teman-teman. Yang harusnya 20 jadinya cuma tercatat 10.000. Nah, maka working capital-nya bakal tetap sama nih.
40 kurang 20, ini 30 kurang 10. Nah, makanya di sini juga dibilang kalau working capitalnya nggak ada efek. Habis itu, di sini kalau kita ngitung current ratio, itu baru bakal kelihatan perbedaannya. Kalau tadi current asset yang benar harusnya 40.000, terus utangnya 20.000, di sini karena nggak tercatat 10.000 jadinya tetap 30.000 ya, kayak ini. Dan current liabilities-nya 10.000. Kalau kita bagi current asset bagi current liabilities, itu bakal overstate ya teman-teman, bakal jadi lebih besar. Nah, makanya di sini dibilang current ratio-nya itu overstate. Kayak gitu teman-teman. Untuk materi ini ada yang mau ditanyain? Lumayan panjangnya ini. Teman-teman ada yang mau ditanyain atau udah aman? Kalau aman, kita lanjut ke latihan soal. Ayo guys, apakah aman? Kalau aman boleh reaksinya. Ayo, suaraku kedengeran kan ya? Oke, selain Amira, oke. Thank you teman-teman. Lanjut ke soal 814. Nah, di sini Thomason, bentar ini agak nggak apa-apa nih. Thomason Company itu membuat beberapa kesalahan selama tahun berjalan. Terus di sini dibilang asumsikan bahwa untuk 3 kasus ini presiden akhir untuk tahun berikutnya itu dicatat dengan benar. Kasus pertama, persediaan akhir dan pembelian, terus utang usaha, itu dicatatnya understate. Asumsikan bahwa pembelian ini telah dicatat dan dibayar pada tahun berikutnya. Kemudian di kasus kedua, presiden akhirnya itu overstate, tapi pembelian sama utangnya itu sudah dicatat dengan benar. Lalu kasus ketiga, ending inventory-nya benar, tapi pembelian dan utangnya itu nggak tercatat. Asumsikan bahwa pembelian ini sudah dicatat dan dibayar pada tahun berikutnya. Nah, di instruksinya diminta untuk indikasikan setiap efek kesalahan pada working capital, current ratio, retained earnings, sama net income-nya nih untuk tahun yang berjalan dan tahun berikutnya. Nah, mungkin di sini ada yang mau coba jawab gimana kalau misalkan presiden akhir, pembelian, sama utangnya itu understate. Di contoh sebelumnya itu ada teman-teman. Presiden akhir, pembelian, dan utangnya understate. Kira-kira ada yang mau coba jawab? Gimana kalau persediaan akhir, terus pembelian sama utangnya itu understate? Mungkin ini aku langsung jelasin aja ya teman-teman, karena waktunya takut gak cukup nih. Ini aku langsung aja. Nah, kalau misalkan pembeliannya itu understate, kalau pembelian understate, presiden akhir itu kan bakal understate juga ya teman-teman. Kayak contoh yang ini tadi, yang ini ya. Kalau misalkan pembelian understate, yang harusnya 50.000 jadi 40, itu kan ending inventory juga bakal ikut menurun. Nah, COGS-nya bakal gak ada efeknya, bakal tetap sama. Terus kalau misalkan COGS gak ada efeknya, maka net income-nya juga gak ada efeknya. Habis itu retained earnings juga gak ada efeknya. Ya, makanya di sini retained earning no effect,
net income no efek, terus working capital. Nah, working capital juga nggak ada efeknya nih, 20.000 juga. Kalau current ratio itu bakal tercatat overstate. Kayak gitu teman-teman. Habis itu, kalau di tahun selanjutnya, karena pembelian udah dicatat, kemudian udah dicatat dan dibayar di tahun berikutnya, jadi karena udah dicatat, udah benar gitu istilahnya. Jadi semuanya di tahun berikutnya itu gak ada efeknya. Nah, terus kalau misalkan yang kasus kedua, ending inventory overstate, itu bakal kayak contoh yang ini. Jadi persediaan awal pembelian itu udah benar, tapi persediaan akhirnya dong nih yang salah. Nah, maka di sini kan dibilang persediaan akhirnya yang overstate ya. Kalau misalkan kita ganti ending inventory ini jadi misalkan 50.000. Nah, kalau kita ganti yang harusnya 40 tapi kita catat terlalu besar 50.000, itu bakal ngefek ke COGS. COGS-nya akan menjadi berkurangnya 100.000 karena COGS atau beban turun, maka labanya bakal naik. Maka net income-nya naik jadi 50.000. Nah, di sini net income overstate. Kalau net income naik, maka retained earnings naik. Jadi ini overstate, terus current ratio juga bakal naik, terus working capital juga bakal naik. Kayak gitu, maka di sini overstate semua nih. Terus untuk tahun berikutnya, di sini kan dibilangnya asumsikan bahwa untuk semua kasus persediaan akhir di tahun berikutnya itu sudah dicatat dengan benar. Nah, maka di sini working capital, current ratio, retained earnings itu nggak ada efeknya. Tapi kalau net income-nya itu bakal tetap ada pengaruhnya ya teman-teman, kayak ini. Kayak yang 2 periode ini kan, kalau misalkan di tahun 22 itu understate, maka tahun 23-nya bakal overstate. Tapi kalau dibalik, tahun 22-nya overstate, maka 23-nya bakal understate. Kayak gitu. Net income-nya bakal terpengaruh. Nah, sekarang kalau yang ketiga nih, ending inventory-nya udah benar, tapi pembelian sama utangnya itu nggak tercatat. Itu bakal kayak gini. Novil. Oke. Nah, kira-kira kayak gini. Misalkan nih, persediaan awalnya udah dicatat benar 100, tapi pembeliannya yang salah. Dicatatnya, karena nggak tercatat berarti kan kurang tercatat, understate. Terus ending inventory-nya udah benar. Nah, COGS-nya itu bakal understate kan teman-teman. Kalau COGS turun, beban turun, maka labanya bakal naik. Nah, makanya net income-nya bakal naik jadi 40. Makanya di sini overstate. Habis itu retained earnings-nya karena net income-nya naik, maka dia juga naik. Current ratio di sini naik ya, overstate. Terus working capital-nya juga naik, makanya di sini overstate semua. Nah, subsequent year-nya, karena tadi semua kasus itu persediaan akhir dicatat dengan benar, maka di sini nggak ada efeknya. Tapi untuk net income, dia bakal tetap jadi lawannya ya teman-teman. Kalau di sini overstate, maka tahun berikutnya bakal understate. Kayak gitu teman-teman. Untuk soal yang ini, apa ada yang mau ditanyain? Gimana guys? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah aman? Pokoknya kalau yang soal ini ya teman-teman, kalian tuh harus perhatiin COGS, perhatiin net income. Pokoknya kalian kalau bisa ya jangan menghafal tabel ini. Kalian bikin aja ilustrasi kayak gini sederhana aja, pakai angka yang kecil-kecil ya. Jadi kalian bikin
ceritanya nih ngikutin aja soalnya yang diminta apa. Kalau misalkan ending inventory benar, maka ending inventory kalian bikin sama. Tapi di sini pembeliannya kan understate ya, tidak tercatat. Maka kalian kurangin aja kecil gitu, 40. Nah, nanti kalian bisa lihat pengaruhnya. Pokoknya kalau COGS itu berbanding terbalik dengan net income. Kalau COGS-nya itu naik, COGS itu kan adalah beban penjualan ya teman-teman. Kalau COGS naik, bebannya kan naik juga. Nah, kalau beban naik, labanya itu turun. Kayak gitu. Terus kalau retained earnings itu kan ngikutin net income. Kalau net income-nya naik, berarti retained earnings-nya naik. Itu teman-teman. Oke, untuk soal yang ini, beneran nggak ada yang mau ditanyain, guys? Atau untuk soal sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyain? Atau udah aman semua nih? Oke, Fadia aman, Dara aman. Oke, thank you teman-teman. Oke, kalau gitu aku panggil teman-teman yang tadi udah jawab dan bertanya. Tadi tuh ada Mevi, Anissa, Nafisatul, Amira, Dara, Fadia, Esti, Laina, Esther, Elisia, Diva, Gina, dan Zahra. Ada lagi yang belum aku panggil, tapi udah jawab. Ayo, apakah ada? Oke, nggak ada ya teman-teman. Nah, asis kita udah selesai nih teman-teman. Tapi kalian jangan leave dulu, karena aku mau sedikit membagikan informasi nih teman-teman. Lebih tepatnya aku mau promosi ya. Sebentar guys, aku mau share tentang ini. Mana ya? Sebentar. Kok aku nggak bisa share sih? Tahu aja sih Dara. Bentar ya guys. Nah, jadi ini ya guys, aku mau share, mau promosi dikit tentang BAS. Nah, jadi mungkin teman-teman sebelumnya pas OSJUR udah sempat dikenalin ya sama organisasi ini, Brawijaya Accounting Society. Tapi aku mau jelasin lagi nih. Jadi untuk BAS ini adalah lembaga di bawah naungan LAA yang menjadi wadah buat mahasiswa akuntansi untuk ngembangin hard skill dan soft skill melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kompetisi akuntansi. Jadi kalau kalian gabung organisasi ini, kalian tuh bakal diarahin untuk ikut macam-macam lomba ya teman-teman, nggak terbatas di akuntansi aja, tapi kalian bisa ikut lomba kayak di bidang pajak, audit, terus mungkin kayak di tentang saham-saham gitu juga bisa ya teman-teman. Kalian juga bisa ikut KBMK, macam-macam pokoknya. Terus, nah benefitnya ya teman-teman, kalau kalian ikut organisasi ini, kalau gabung ke sini, kalian kan bakal ikut lomba-lomba. Nah, biasanya lomba-lomba itu kan bisa dari macam-macam kampus ya. Bisa dari Unpad, bisa dari UGM, pokoknya banyak. Nah, kadang tuh kampus itu ngadain lombanya offline. Nah, jadi kalian kalau ikut lomba yang offline itu, kalian bisa datang ke kampusnya. Jadi bisa ke UGM, bisa ke Unpad, pokoknya bisa kemanapun ya. Waktu itu aku juga pernah nih ke Semarang, apa ya univnya? Universitas di Semarang tuh apa aja selain Undip? Pokoknya bukan Undip, ada satu lagi, aku lupa namanya. Pokoknya bisa tuh ke manapun ya yang kalian mau. Terus juga ini bakal dibiayain, pokoknya kalau kalian keluar kota itu bakal dibiayain sama kampus, tapi
kalian harus ajuin proposal. Terus nanti pokoknya sebelum kalian lomba itu kalian harus ajuin proposal biar uangnya cair dulu. Terus nanti setelah selesai lomba kalian harus bikin LPJ. Nah, tapi kalau misalkan kalian ikut lomba yang online, nah kalau lomba online kan nggak kemana-mana. Tapi kalian bisa uang pendaftarannya, daftar lombanya itu bisa dibiayain juga sama kasnya BAS. Jadi BAS juga punya kas sendiri ya teman-teman. Kalian bisa pakai itu dan lumayan juga bisa buat nutupin uang kalian. Nah, terus selain bisa kemanapun, kalian juga bakal dapat networking, ya kan, kalian bisa kenalan sama teman-teman kampus lain, terus kalian juga bisa dapat fasilitas ruangan LAA ya teman-teman. Kalau kalian lagi jam kos, itu bisa banget datang ke LAA, pokoknya kapanpun kalian mau ke sana itu bisa. Terus juga dengan kalian ikut macam-macam lomba, itu kan bakal melatih ini ya teman-teman, soft skill kayak komunikasi kalian. Kalau misalkan kalian ikut banyak lomba debat, nah mungkin itu bakal mengasah nih skill komunikasi kalian. Terus juga bisa dapat hadiah uang tunai dari lomba, sama misalkan nih kalian udah menang satu lomba. Nah itu kalian bisa ajuin ke rektorat ya teman-teman. Jadi selain kalian dapat hadiah dari lomba itu, kalian juga bisa dapat reward dari rektorat. Jadi nanti hadiahnya double ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus di program di BAS program kerjanya itu kan ikut kompetisi. Pokoknya kalian ikut lomba sebanyak mungkin. Ini ada beberapa dokumentasinya nih teman-teman yang udah ikut lomba. Terus ada juga coaching session, jadi nanti kalian juga bakal ada kelas tutorial sama senior di BAS. Terus ada practice session, jadi nanti kalian latihan ngerjain soal, sama ada ini ya persiapan KBMK. Kalau kalian mau ikut KBMK, kalian bisa ikut persiapan ini, nanti bakal diajarin sama senior kalian. Terus ada awarding session, ada sharing session ya sama alumni. Udah sih kayak gitu aja teman-teman. Terus ini beberapa prestasi dari BAS. Ada banyak ya teman-teman, gak cuman ini, tapi nggak bisa ditaruh semua di sini. Nah, syarat gabungnya, rekrutmennya itu kan bakal diadain di Agustus. Jadi teman-teman yang mau join BAS bisa catat ya. Rekrutmennya dibuka di Agustus dan rangkaiannya itu biasanya ada written test, tes tulis ya, terus ada wawancara, ada apa lagi ya, pokoknya nanti kalian bisa lihat deh kalau misalkan udah open recruitment, kalian bisa lihat bookletnya. Nah, setauku itu semuanya offline ya teman-teman. Dari tahun ke tahun semuanya dilaksanain offline. Jadi kalian persiapkan diri kalian kalau mau gabung di BAS. Kalau bisa di Agustus itu sudah di Malang. Habis itu syaratnya adalah kalian IPK-nya minimal harus 3,5, semester 3, dan lolos semua tahapan dalam rekrutmen BAS. Gitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang tertarik, mau nanya-nanya boleh banget tanya ke aku ya guys. Oke, gitu aja guys. Nah, karena ini adalah asis terakhir kita, aku mau dokumentasi nih guys. Boleh on cam lagi semuanya? Ayo aku tunggu semuanya untuk on cam. Ayo. Ini aku baru pertama kali lihat muka kalian nih guys. Ayo, aku pengen lihat semuanya nih. Ada Amira, Fadia, Anissa, Zahra. Ayo Zahra belum on cam nih. Ada Gina, Alicia, Esther, Laina, Esti, Dara,
Nafi. Oh, ini kayaknya semuanya cewek apa gimana ya, guys? Emang kebanyakan cewek, Kak, di kelas ini. Cowoknya cuma 3. Oh, cuma 3. Oh iya, pantas pas aku absen tuh namanya cewek semua. Akhir zaman. Kok bisa ya? Cewek semuanya nih. Kalian janjian apa gimana nih? Kalian mau bikin kubu cewek semua ya? Ladies class. Ayo yang belum on cam, ayo Vicky, aku mau lihat Vicky nih. Gimana Vicky? Ayo Fauzia. Ayo guys semuanya yang belum on cam. Oke. Ayo guys yang belum on cam. Alicia belum nih, Muhammad Anas juga belum. 13 lainnya belum on cam. Ayo. Mana nih Muhammad Anas? Tadi tuh Anas udah aku absen belum ya? Oh udah kok. Oke, kenapa Dara? Maaf Kak, itu tadi Dara udah di absen belum ya Kak? Oh Dara, oke bentar aku cek. Ada lagi tadi yang belum sempat absen. Oh ya, belum nih Dara. Oke, hadir ya. Thank you Dara. Siapa lagi nih tadi yang belum jawab? Cayara Alima, ada nggak orangnya? Nggak ada ya. Terus tadi Faradila ada? Oke, tadi izin sih. Oke teman-teman, karena udah rame yang on cam, aku screenshot sekarang ya. Ya, satu, jangan gerak ya teman-teman, biar gak ngeblur